Hari ini mau ambil ubi jalar ungu, mau buat bolu ubi ungu ya. Yuk ikutin keseruannya, ambil ubi ungunya di kebun. Setelah itu eksekusi membuat bolu ubi. Nah, ini kebunnya, mau ambil ubi ungu dulu lah. Sebelah sana kayaknya sudah banyak isinya. Kebunnya sih ya lumayan. Ini yang sudah ada isinya, kelihatannya yang tengah itu. Yang itu belum subur ya, ke sana kemarin habis dibersihkan. Oke. Nah, udah, tapi kecil ya, kecil ubinya. Kenapa malam kembali yang ininya? Kayak gini, kecil-kecil ternyata, tapi ya lumayan lah. Ambil segini aja cukup kayaknya ya. Oh, ini ada satu lagi. Kemudian siapa tahu ada bangkowang. Ini bangkowang. Aduh loh, ini bisa dimakan nih. Wih, panjang. Ini bangkowang. Nih, ada yang kecilnya. Nah, wih, bengkoangnya sudah kok ini rusak ininya juga. Apa ya? Jadi makan aja. Ada lagi enggak ya? Ya, ambil sedikit aja ubinya sekalian, ini satu biji ada bangkoang. Kemudian pisangnya nih, alhamdulillah ada lagi satu tundun lagi yang kayaknya masih muda, belum siap dipanen. Kemarin habis bersih
Minggu kemarin bersih-bersih, ini tinggal sampah-sampahnya belum saya rapi-rapi, soalnya kan saya rapi-rapi ntar yang ini biar dibuang ke sebelah sana, soalnya ini tuh rumput-rumputnya belum saya beresin. Ya lumayan nih, ada kemauan pasti ada aja ya hasilnya. Ya alhamdulillah, walaupun tidak maksimal ngerjainnya, maksimal nanamnya, alhamdulillah ya ada hasilnya. Oke, saya sekarang mau nyuci ubi, kemudian eksekusi membuat bolu. Nah, mau dicuci dulu. Ini bangkoangnya akan saya nikmati. Bangkoangnya mah gede banget, tapi ini udah jelek, kayaknya dimakan ini ya. Dan ininya akan saya kukus dulu. Ubi-ubinya kecil-kecil, gak apa-apa lah, asal mengambil seininya, seperlunya saja, nggak banyak-banyak. Airnya nih, saya ngambil seperlunya saja karena masih kecil. Dan ini akan saya makan. Bangkoangnya saya tambahin air tadi karena habis buat kukus hangatin nasi. Saya tambahin air untuk merebus ubi jalar ungunya. Jangan usah lama-lama lah ya untuk merebusnya juga. Saya langsung masukin saja ubinya. Nyalain kompor, saya langsung rebus saja. Nanti tinggal dilembutkan setelah dihaluskan, setelah matang. Ini saya buat satu sedikit sajalah, cukup buat sendiri. Kemudian saya tutup untuk sampai ini ubinya matang ya. Oke, nanti disambung lagi setelah matang untuk dilembutkan. Cek ubi yang direbus, coba apakah sudah matang. Oh ya udah cukup. Angkat dulu aja. Matiin kompornya dulu. Oke, tinggal saya kuliti. Wih, panas. Nah, saya kulitnya kupas ya tadi karena pas direbus belum saya kupas. Nah, seperti ini. Masih ngebul toh.
seperti ini masih membul toh, dan sampai selesai ya. Dan sampai selesai ya, dikupas terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih hari ini saya buat apa namanya, bolu ubi ungu. Nih yang tadi saya ambil dari kebun, ya sedikit ya. Ya ternyata pas pisan 235 graman lah ya, saya ambil 225 gram yang dibuat ini. Nah, ini lembut sekali. Lembut sekali. Nah, ayo kita coba membuatnya dengan bahan-bahan sebaik berikut. Nah, bahan-bahan untuk membuat bolu ubi ungu ini saya sudah siapkan, yang udah saya lembutkan tadi, 225 gram. Kemudian ini ada minyak, ini kurang lebih sekitar 150 ml. Ada 4 telur, ada pewarna, apa sih namanya ini, ungunya ya. Kemudian ada santan satu ini bungkus. Kemudian gula kurang lebih, kalau gula saya kurang lebih 180 gram. 180 gram. Kemudian di sini ada terigu 200 gram. Ada baking powdernya saya kasih 1 sendok. Kemudian vanili 1 bungkus. Susunya saya 2 saset. Ya. Nah, seperti itu. Ayo kita mulai eksekusi untuk membuatnya. Di sini akan saya campurkan dulu, yaitu ubinya yang sudah saya lembutkan. Ini ubinya sudah saya lembutkan ya. Yang sudah saya lembutkan. Kemudian saya campurkan dengan santannya. Ya. Kemudian saya aduk sampai tercampur rata dengan ininya ya, santan dengan ubinya. Dirasa sudah tercampur, saya kasih dulu garam dikit ya, setengah sendok teh, biar nanti ada rasa sari ya, ada rasanya ya.
Setelah ini saya pisahkan dulu. Oke, ini saya pisahkan ya, udah beres yang ini. Nah, di sini akan saya masukkan telurnya dulu. Telur, terus SP-nya ya. Telur saya pecahkan dulu karena memang belum saya pecahkan. Telur ada 4 biji, 4 butir. Satu. Dua. Tiga. 4. Terus akan saya masukkan gula pasirnya, kemudian SP. Di sini SP saya masukkan kurang lebih aja ya, 1 sendok. Oh, ini salah 1 sendok. Ini saya pakai ini aja, ini kurang lebih ini 1 sendok. 1 sendok teh ya. Kurang lebih 1 sendok teh. Ini mana ya? Udah. Kemudian saya mixer. Kurang lebih 7 menitan ya, sampai mengembang.
Ini sudah kurang lebih 7 menit. Kemudian akan saya masukkan ininya ya, apa namanya, ubinya akan saya masukkan dulu. Ubinya akan saya masukkan dulu. Oke, kemudian saya aduk kembali dengan kecepatan rendah aja. Yang penting tercampur dengan merata ya. Ini sudah cukup, sebentar saja. Kemudian saya masukkan baking powdernya, kemudian vanili saya masukkan. Saya coba aduk kembali dengan kecepatan kecil saja ya, kecepatan sedang yang paling rendah lah. Sudah saya masukkan ini. Kemudian kalau bisa nih harus diayak dulu ya. Saya masukin terigunya. Masukin semuanya udah. Nah, saya juga aduk dengan kecepatan rendah. Yang penting tercampur dengan rata ya. Di posisi 2 juga nggak jadi masalah, supaya tercampur rata ya. Nah, kayak gini nih di kecepatan kedua ya, supaya ini benar-benar merata ubi sama adonan-adonannya, supaya tercampur dengan merata. Ini kelihatannya sudah mulai tercampur dengan rata. Saya masukin susunya kurang lebih 2 saset ya, 2 saset cukup. Dua saset. Oke, 2 saset. Sudah cukup.
Nah, di sini akan saya angkat. Untuk ini saya kasih minyak dulu, maksud saya untuk nanti kemudian dicoba saya aduk kembali dengan mixer, apa namanya, kecepatan rendah supaya tercampur rata dulu aja. Setelah itu baru saya coba aduk dengan spatula untuk melihat tidak ada endapan. Tidak ada endapan di bawah. Sudah kelihatannya, tinggal saya dengan menggunakan spatula. Tinggal menggunakan spatula untuk meratakan. Apakah di bawah ada endapan minyaknya, gitu maksudnya. Nah, di sini sudah tidak ada endapan. Kemudian saya masukin pasta ungu supaya hasilnya cerah ya, warnanya cerah. Cukup, jangan terlalu banyak, yang penting mah warnanya ada ya, warna ungunya ada. Kita ratakan dulu serata mungkin sama adonan ini ya, serata mungkin adonan ini. Kemudian nanti saya siapkan loyang untuk untuk dikukusnya. Nah, ini terus diaduk sampai betul-betul tercampur rata pasta ungunya. Dan ini sudah tercampur rata ya. Sudah tercampur rata ya. Tinggal saya siapkan loyangnya. Dan ini loyangnya akan saya olesin dulu dengan margarin. Loyangnya akan saya olesin dengan margarin. Nah, ini saya olesin margarin dan rata ya. Ini saya pakai yang ukuran 22. Pakai ukuran 22 loyangnya. Loyangnya saya pakai yang ukuran 22 cm. Diameternya ketinggiannya 18. Dan setelah ini saya taburin terigu tipis ya, tipis-tipis saja.
Setelah ini beres, akan saya taburin dengan terigu tipis-tipis. Nah, ini saya taburin terigu dengan tipis-tipis supaya merata terigunya. Nah, setelah itu saya masukin adonan dulu ini. Saya masukin adonan yang sudah beres. Nah, nih saya masukin ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Nah, seperti ini. Ini sudah beres lah ya. Dan saya kepruk-kepruk supaya rata. Hasilnya bagus dan rata. Ini bersih ya tanganku ya. Itu aja. Udah oke, sambil menunggu airnya mendidih dan tempat kukusannya panas. Dan ini airnya kelihatannya udah mendidih. Akan saya masukkan ke kukusan ya. Nih sudah mendidih banget. Wih, panas. Mantap. Nah, saya masukkan dulu ke kukusannya. Nih, nah sekarang dikukus kurang lebih 30 menit ya. Bismillah. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Setelah ini akan saya biarkan dulu sampai 30 menit, kurang lebih sampai setengah 6-an ya. Oke, saya tunggu sampai setengah 6. Setelah itu baru diangkat. Bismillah. Belum punya kukusan yang segi 4 itu ya, yang tinggi kayak gitu ya, belum punya. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa beli lagi. Amin. Bismillah.
Ini kurang lebih 10 menit lagi, tapi apa namanya, sudah naik ke atas ininya ya. Jadi bagus lah. Mudah-mudahan sih tidak ini kan karena nggak kelihatan embunnya ya, karena kena apa sih namanya, uapnya. Si air uapnya mudah-mudahan tidak menetes ke dalam. Mudah-mudahan bagus gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini 10 menit lagi, jadi bagusnya hasilnya memuaskan untuk saya pribadi ya, dan untuk yang melihat video ini. Oh ya, untuk request bolu apa namanya, bolu keju. Aduh maaf nih belum dibuatin ya, nanti saya setelah ini mungkin saya buatin bolu kejunya ya, maaf. Untuk itu saya minta maaf dulu, sebelum saya buatin requestnya belum saya buatkan ya. Request buat bolu keju mixer, full mixer ya. Ya insya Allah setelah ini saya langsung buatin. Nah sekarang sudah 30 menit, perlu saya buka ya. Perlu saya buka, bisa kelihatan bisa. Oke, kita lihat buka. Ini sudah lubang banget ya. Saya coba ini, kalau dibuka langsung kempes. Sudah di atas ini ya, di atas itunya. Saya coba buka, ditusuk apakah sudah matang. Oke udah matang, makanya akan saya matikan kompornya ya. Ini tadi mengembang banget karena dibuka uap ininya mungkin ya. Terus ini sudah rada mengecil, tapi ini intinya bagus banget pengembangannya. Nah ini, nah akan saya angkat, sebentar. Bismillah. Ini panas banget soalnya, ini panas banget. Saya pakai tilam dulu untuk diangkat ini dulu. Bismillah. Oke, saya matikan dulu. Dan ini saya supaya apa, supaya dingin dulu baru saya akan keluarkan dari loyang ini. Oke. Nah sekarang sudah mulai kempes ya, setelah keluar dari tempat kukusan. Insya Allah ini bagus karena memang nih kelihatannya empuk banget, halus. Sip. Nanti tinggal saya setelah dingin akan saya lepas dari tempatnya. Nah setelah dingin kempes ya, ini udah kempes, udah dingin, akan saya buka. Nah akan saya buka seperti ini, akan saya buka ya. Bismillah. Nah seperti inilah sudah jadi ya. Nah ini akan saya buka. Saya coba buka ya, apakah hasilnya akan bagus. Wih, lembut sekali. Nah seperti ini nih, lembut sekali ya, lembut sekali. Ya udah saudaraku, ini udah selesai. Akan saya coba makan ya, akan saya coba makan. Ini lembut sekali karena diayak juga ya, enak rasanya. Boleh dicoba sama teman-teman semua dengan bahan yang ada. Nah gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan tonton sampai selesai.
Oke.